Halo, assalamualaikum semua teman-teman Baksos Katisha. Aku mau mulai live walaupun tanpa pemberitahuan ya, karena ada hal yang menurut aku seru sih buat kita bahas gitu loh. Jadi sebenarnya aku tuh sudah baksos sudah lama. Dari baksos pribadi itu sebenarnya dari 2011 ya. Tapi seperti biasa semua kan berproses. Dari yang cuma bagi-bagi sampai ke urusan pendidikan, nasi bungkus lah, bagi beras lah, terus sekarang bagi kambing lah, kasih kursus bahasa Inggris gratis lah, kasih karakter building games lah, kasih makan siang lah buat anak-anak panti asuhan, segala macem deh udah kita cobain ya guys. Nah, jadi aku mau bagi sedikit pengetahuan dan pengalaman aku bersama Baksos Katisha. Jadi setelah aku pelajari, berbaksos itu ternyata harus ada ilmunya guys. Gak bisa kita cuman punya dana terus umbar-umbar dananya bagi-bagi, gak bisa kayak gitu. Semua itu harus ada ilmunya. Nah, ilmunya mau aku bagi nih malam ini sama teman-teman ya. Siapa yang masuk ke live aku hari ini bisa dengerin cerita aku tentang pengalaman aku berbaksos. Jadi begini, baksos itu ada yang tipenya itu soft skill ya. Soft skill misalnya kita melatih, memberikan pelatihan menjahit misalnya kayak ibunya temanku Susi itu ngasih pelatihan menjahit kerjasama sama pemerintah. Jadi pemerintah bayar ke ibunya, terus ibunya ngajarin gratis, orang-orang nggak bayar karena udah dibayar pemerintah. Ada yang misalnya ngajarin bikin bros dari manik-manik, nah biar bisa dijual lagi, itu soft skill. Atau seperti Baksos Katisha pernah ngasih pelajaran bahasa Inggris gratis, itu soft skill. Tapi ada juga yang bukan soft skills, jadi misalnya kita yang memang benar-benar kita kasih bantuan, misalnya kita bagi beras, bagi baju, bagi uang, bagi makanan, bagi kambing dan segala macamnya ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Jadi orang baksos itu harus punya kepekaan. Jadi kata Pak Asep, gak semua orang bisa berbaksos karena gak semua orang punya kepekaan. Jadi berbaksos itu perlu kepekaan guys gitu. Kenapa? Karena orang baksos harus tahu permasalahan di area baksosnya. Jadi dipetakan dulu, ini daerah ini tuh kayak gimana. Makanya saya selalu nanya kalau saya mau baksos, di sana lebih banyak apanya? Lansia kah? Lebih banyak anak-anak yatim piatunya kah? Apa disabilitasnya? Macam-macam. Jadi kita harus pelajari dulu area baksos kita itu isinya itu apa. Jadi kita pelajarin dulu spesifik. Ini area ini banyak kan nenek-nenek lansia, nenek-neneknya misalnya, nenek-nenek orang tidak mampu gitu. Di area lain guys bisa jadi area itu banyak kan anak yatimnya gitu loh. Jadi karena Baksos Katisani udah muter ya guys, dari ke panti asuhan sampai ke pesantren sampai ke kampung-kampung, kita tuh udah muter kemana-mana. Bukan cuma satu wilayah, kita nggak cuma Bandung, tapi Sumedang, Garut, Subang, Pengalengan. Kalau Garut tuh kami pernah sampai sebulan sekali pasti baksos di situ. Nama areanya tuh Lewi Goong. Hai Teh Erna, koordinator lapangan aku di sana, namanya Teh Erna, dia seorang guru PAUD. Kami nggak kenal sama sekali, satu sama lain kami nggak kenal, tapi kami kenal dan jadi kayak teman baik gara-gara kami berbaksos. Nah, jadi dia orang lokal di Garut yang aku kunjungin gitu. Nah itu jadi kami sampai sekarang masih berkontak dan di situ sering banget kita bikin baksos tuh, dari yang karakter building games sampai nyumbang baju segunung ya, bener-bener segunung gitu guys gitu loh, sampai bebawaan sampai 2 mobil juga pernah gitu. Jadi beda-beda kasusnya dan beda-beda juga cara kita berbaksos. Jadi misalnya gini, kalau misalnya daerah baksos kita itu banyakkan orang yang tidak mampu alias ya orang-orang yang masih susah lah ya, masih membutuhkan, masih miskin, atau ada yang fakir miskin atau duafa, dan mereka tipenya nenek-nenek. Nah kayak Mak Ira, Mak Ricis, Mak Entar, apakah bisa diberdayakan? Gak bisa guys. Kamu mau kasih soft skill, mau kasih pelatihan bahasa Inggris, nenek-nenek gak bisa ya, nggak bisa. Kalau misalnya kamu mau kasih pelatihan
Apa yang ada kakek-kakek semua usianya, jalan aja udah gemeteran, gimana kamu mau nyuruh dia ikutan training? Coba pikir, bisa nggak? Nah makanya baksos itu perlu jam terbang. Kalau orang nggak biasa baksos nggak akan ngerti apa yang aku omongin ini, gitu loh. Jadi kalau mau baksos itu lihat dulu situasinya, lihat dulu demografinya, orang-orangnya kayak gimana, populasinya tuh kayak gimana, kasusnya apa di situ, kasusnya apa. Kalau misalnya mereka orang miskin, tapi usianya masih usia produktif, mungkin bisa kita kasih pelatihan, kita kasih ilmu apa bisa. Tapi kalau sudah nenek-nenek, kakek-kakek yang ngomong aja udah megap-megap, ya kan, kayak Mak Amah tuh almarhum, ya kan, jantung, diajak ngomong aja udah apa-apa dikit-dikit nangis gitu, karena udah nggak bisa ngomong guys, karena udah lelah beliau, untuk ngobrol aja susah. Nah apakah nenek-nenek seperti itu harus kita kasih training? Ya enggak lah ya, bener nggak teman-teman, bener nggak? Nah, jadi kalau kita ngelihat, ini daerah kita baksos ini banyak nenek-neneknya, susah-susah hidupnya, rumahnya gubuk-gubuk. Ya, karena kita skalanya masih kecil, bukan pegang duit triliunan ya. Jadi nggak bisa bikin baksos yang berkepanjangan gitu, nggak bisa, karena kita nggak ada dananya guys. Dana kita cuma cukup buat bantu nenek itu kasih uang atau kasih sembako atau kasih apa. Jadi artinya baksosnya tuh jenisnya pemberian gitu. Kenapa pemberian? Ya karena itulah yang instan, yang dibutuhkan oleh nenek-nenek ini. Kan nggak bisa saya bilang, ibu nggak usah dikasih duit 100.000 ya, ibu ikut kursus bahasa Inggris saya. Coba nenek-nenek mau disuruh latihan apa? Latihan make up nggak bisa, latihan ngejahit masukin lubang jarum, benang ke jarum aja udah nggak bisa. Nah jadi baksos itu harus realistis. Kalau yang dibutuhkan oleh mereka adalah uang, ya kita kasih uang. Nah kalau kita lihat, mereka butuhnya beras, ya kita kasih beras. Nah untuk mengetahui mereka itu butuhnya apa, itu harus ada observasinya. Jadi misalnya, ternyata area ini kalau kita kasih duit cash habis begitu aja, lebih baik kita kasih beras, ya kita kasih beras. Tapi kalau kita bilang, mereka ternyata nggak butuh beras, mereka butuhnya uang cash, karena uang cash mereka perlu buat beli token listrik, beli tabung beli gas 3 kilo. Nah seperti itu, beli minyak goreng mereka perlu tuh, ya kita kasih duitnya gitu loh. Daripada misalnya kamu baksos, kamu maksain kasih beras, padahal ternyata daerah baksos kamu tuh tidak memerlukan beras, karena mereka punya beras sendiri atau ada hasil dari sawahnya apa gimana nya gitu loh, walaupun kecil sedikit, tapi mereka ada misalnya yang ngasih beras. Nah ada ya, ini cerita nih, satu nenek-nenek ya, berasnya tuh sampai kutuan guys. Itu ada loh salah satu penerima baksos aku, nenek-nenek usia mau 90 tahun. Nah nenek ini makan sehari-hari dianterin sama tetangga-tetangganya. Tapi baksos dari pemerintah kan, PKH segala macam kan ngasihnya beras. Terus ada lagi yang nggak ngerti, dari masjid ngasihnya beras. Beras dia bertumpuk, dia nggak makan. Coba sampai kutuan, sampai dikasihin ke orang lain lagi. Sedangkan ibu ini, nenek ini perlu uang. Misalnya dia perlu uang untuk beli gula pasir karena dia hobinya minum teh manis. Nah bagi dia teh manis itu sebuah kebahagiaan buat dia, bagi kamu mungkin enggak, tapi bagi nenek ini itu sebuah, nenek Kamilah namanya ya, aku sampai apal namanya. Nah jadi apa coba, waktu aku bertemu beliau, aku mempelajari dulu orang ini kayak gimana, kebiasaan dia gimana, kebutuhan dia apa. Aku tuh observasi guys. Aku tanya, misalnya aku manggil, bu, ibu, beras punya nggak? Wah jangan neng, beras saya banyak sampai kutuan. Saya yang makan cuma 1 orang, yang ngasih beras 5 kilo, 10 kilo nggak kemakan, malah dikasihin ke orang lain lagi. Padahal on the other hand, dia butuh uang cash untuk beli gula pasir, beli teh tang. Nah akhirnya,
Jadi ibu nggak butuh itu. Enggak, saya nggak butuh beras. Beras saya kasihin orang lain katanya. Daripada kasih beras mending kasih saya duit, saya bisa beli gas, dia bilang. Oh kalau kayak gitu oke bu, tadinya kita mau kasih beras kan. Oh kalau kayak gitu bu, nggak jadi kita kasih beras. Ibu butuhnya uang, oke saya kasih uang. Kadang uang itu nggak dia terima karena dia pengen dibeliin minuman yang dia suka. Jadi aku ke toko lah itu beliin dia teh-tehan apa, gula pasirnya segala macem, cemilan-cemilannya itu dibeliin gitu loh. Nah guys, jadi baksos itu nggak bisa main hajar hantam bleh 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 gitu, nggak bisa. Itu harus ada penelitiannya, observasinya, ditanya-tanya dulu. Misalnya selalu aku tanya ke orang lokal aku, di sana teh banyaknya apa, kayak ke TRNA, kasus di TRNA itu daerah dia itu banyakkan anak-anak kurang mampu gitu guys, anak-anak kurang mampu. Nah jadi kita bikinlah akhirnya program untuk anak-anak gitu loh. Lah kalau kayak misalnya di Sumedang, di Desa Pamulihan, itu demografinya banyak kan nenek-nenek usia lanjut. Nah aku tuh lagi males nunjukin muka aku, soalnya aku nih udah malam, udah pengen tidur, tapi aku masih banyak pikiran, jadi aku masih mau cerita dulu ke kalian. Jadi orang baksos yang benar itu akan melakukan observasi dulu. Sebenarnya orang yang mau dibantu ini butuhnya apa? Usianya berapa? Kondisinya kayak gimana? Kasusnya gimana? Gitu loh. Jadi kita tuh ngasihnya tepat sasaran. Gitu. Seperti itu. Kan gak semua penerima baksos itu butuh beras guys. Gak semua penerima baksos itu butuhnya uang gitu loh. Jadi nah inilah saya bilang jadi apa ya? Di mana-mana juga yang namanya jam terbang ya. Saya udah dari 2011 sendirian. 2012 baru dibantu temen, dikasih itu juga cuma dikasih buku untuk program perpustakaan keliling kita. Jadi baksos Katisha ini baksos yang palu gada. Apa aja ada, kita udah pernah jalanin. Jadi nasi bungkus udah pernah, bagi kambing udah pernah, ya kan? Bagi buku pernah, bikin perpustakaan gratis pernah, ngasih makan siang untuk anak-anak panti asuhan udah pernah, ya kan? Bawain susu ke panti-panti udah pernah, bikin permainan karakter sudah sering banget gitu loh. Terus bagi-bagi beras udah jangan ditanya, ratusan mungkin ribuan kalian udah kita bantu ini gitu loh. Jadi kalau di data itu kita udah ribuan ya yang kita bantu. Kita pernah loh sedekah barang-barang itu sampai 1 lantai ruko. Semua orang boleh ambil di situ. Kita pernah ngadain pesta duafa di mana semua penerima aku bawa semua ke satu tempat. Aku pinjem ruko teman aku 3 lantai, kami dikasih bebas pakai 3 lantai itu kantornya dia. Itu gede banget tempatnya, bisa sholat bareng bersama, kita sholat berjamaah, kita bikin acara, ada stand up komedinya, beli es krim yang apa satu galon itu loh. Nah supaya anak-anak yatim tuh ngerasain es krim coklat tuh enaknya kayak apa, karena aku tuh seneng banget sama es krim coklat, dan aku pengen anak-anak yatim itu yang nggak pernah bisa beli es krim puas-puasin makan, bahkan masih sisa boleh dibawa pulang. Seru nggak guys? Seru gitu loh. Nah seperti itu. Jadi kan misalnya kita terima baju juga ya, kita ngebawa baju tuh udah tahu, oh demografinya banyak nenek-nenek, jadi bajunya sesuaikan. Oh di sana banyak ibu-ibunya, oh bajunya sesuaikan. Oh di sana banyak anak-anak, berarti bajunya anak-anak yang dibawa, kan kayak itu. Ini hal kecil ya, baru hal kecil gitu loh, hal kecil. Tapi ya itu balik lagi seperti kata Pak Asep, tidak semua orang punya kepekaan. Nah orang baksos yang sebenarnya jiwanya baksos itu dia peka gitu. Jadi misalnya, oh kenapa kita kasih beras waktu itu? Karena kalau kita nggak kasih beras guys, kita kasih duit ya, bapak-bapaknya habisin duitnya buat rokok. Nah tapi di lain pihak kita nggak kasih beras, kita kasihnya duit, kayak gitu loh. Nah untuk menentukan ini tuh banyak hal ya yang dipertimbangkan. Misalnya apakah areanya itu bisa kita capai dengan membawa karungan beras, karena bisa jadi jebol gitu loh. Pernah kita waktu tuh ke Lembang,
Nah, Mekarwangi, desa Mekarwangi apa namanya, ada wangi-wanginya deh, lupa lagi aku kalau nama desa-desa. Pokoknya di Lembang deh, di ujung-ujung banget yang daerahnya tuh daerah pertanian sayuran, bunga-bunga kayak gitulah di daerah Lembang itu. Dingin banget di sana tuh, nginep di sana guys, nggak ada WC yang proper ya. Kita sikat gigi aja di depan rumahnya, coba bayangin kalian ya. Itu aku bawa dua temen kuliah aku waktu itu. Abis itu mereka langsung nggak mau ikut lagi gitu karena susah kan, nggak, belum tentu WC-nya bersih gitu ya. Nah jadi hidup aku tuh memang seru banget sih. Jadi di saat itu aku habis baksos di Lembang dengan apa, kondisi yang parah. Nah, WC. Nah, WC itu di rumah-rumah yang kami kunjungi itu kadang-kadang nggak proper ya. Jangan kalian berpikir WC-nya bagus kayak di rumah kalian tuh, nggak, beda ya. Kadang-kadang gelap-gelapan, kadang-kadang kita nggak tahu itu airnya bersih apa enggak, yang kayak gitulah kondisinya. Makanya aku bilang kalau kamu mau ikut baksos aku harus siapin mental gitu. Nggak boleh ngeluh, nggak boleh bilang banyak keluhan ini itu gue ceburin lo ke sumur ya, kayak gitu. Nah, jadi jangan macem-macem. Jadi kalau udah baksos itu diam aja. Kalau ada sesuatu yang nggak enak, apa nggak sesuai, udah diam aja, diterima aja, tahanin aja lah, kan cuma sehari 2 hari kayak gitu. Nah, yang kontrasnya ya, sebelum aku baksos itu, aku tuh dikasih nginep di hotel mewah di Bandung gitu. Jadi aku punya temen kasih voucher hotel mewah di Bandung. Aku nginep lah di hotel itu. Abis itu aku baksos besoknya dan menderita gitu loh. Nah jadi aku melatih diri aku tuh, ya dibawa enak bisa, dibawa sengsara bisa gitu. Yang penting aku tahu apa yang aku lakukan tujuannya baik gitu guys. Nah, jadi untuk baksos itu perlu kepekaan. Jadi harus ketahui dulu permasalahannya tuh apa gitu loh. Terus yang jadi pertimbangan juga tuh dana ya. Dana juga dipertimbangkan. Apakah dana kita ini bisa mencukupi untuk bikin program apa? Kalau dana terbatas ya, seperti baksos kami ini kan bukan pegang duit ratusan juta, ya kan? Bukan guys, kita nggak punya duit miliaran, misalnya 500 juta ya boro-boro ya. Ini tuh bener-bener dari temen-temen. Jadi misalnya ada yang nyumbang 100.000, 200.000, 500.000, ya sesekali ada yang nyumbang 1 juta. Nah itu kita kumpul-kumpulin bareng-bareng gitu. Jadi kalau kalian ngenyek bakso Katisha, alah cuma ada 100.000, coba lo pinjem sama temen lo 100.000 ya kan, atau minta 100.000 sama saudaramu, ya belum tentu dikasih. Ini kita orang yang nggak dikenal datang ke kampung orang bagi-bagi duit, siapa yang nggak mau gitu. Banyak yang mau, yang nge-DM, yang kata kamu 100.000 juga buat makan sekali habis. Iya kan, itu kalau kamu standarnya begitu, kalau orang di penerima baksos kita standarnya beda. Nah kenapa bisa berbeda standar? Karena kita memang memilih ya, catat kata-katanya, kita memang memilih dan menyeleksi memang benar-benar orang yang membutuhkan gitu loh. Kalau misalnya kayak kamu orang kaya, kita kasih 100.000 ya dilepehin, diludahin duitnya 100.000 apaan gitu kan. Tapi kalau orang memang benar-benar membutuhkan, ya 100.000 tuh berarti buat mereka gitu loh. Dan ingat, ini bukan bakso ratusan juta, miliaran, triliunan, enggak. Coba saya tanya, badan zakat ada nggak yang ngebantu penerima-penerima saya? Kalau saya tanya ya, kalau aku investigasi ya, Bu, ada nggak sih Bu badan-badan zakat yang bantuin di sini? Nggak ada, baru bakso Katisha. Ih, bangga gue. Bangga. Bakso kecil, receh, nyampe tuh ke apa? Memberi bantuan ke orang-orang yang memang minim-minim, yang memang benar-benar diseleksi secara adil, jujur, fair. Nggak ada kita misalnya, itu aku bisa marah besar ya kalau semua penerima aku tuh keluarga dia semua. Ada kan orang Indonesia kan gitu, kalau ada yang baksos ini kan nomor satu kan keluarganya dulu gitu, entah kakek nenek ponakannya bibinya, kakaknya adeknya semua gitu. Nggak bisa, kecuali kalau memang keluarganya memang orang minim, orang yang membutuhkan, boleh gitu. Tapi ya aku selalu bilang, jangan tamak ya gitu. Harus bagi-bagi ke orang lain juga. Kan kita nih baksosnya emang pengen tepat sasaran dan semua divideoin. Nah itu yang paling mereka takutin. Nah jadi
Buat teman-teman yang mau apa ya, mulai baksos, aku kasih tahu ya. Kalau kalian laporan baksos kalian pakai video itu menakutkan ya. Kenapa? Karena nggak ada celah buat, boleh dibilang ya, kalau orang nakal mah nakal aja ya. Tapi kalau aku bilang kalau pakai video tuh celahnya tuh makin mengecil gitu loh untuk mereka macam-macam. Dan orang lokal itu takut kalau di video itu. Kenapa? Takutnya gini, ketika mereka misalnya bohong gitu ya, bohong nih. Misalnya orang itu orang mampu, rumahnya gede, bagus, gedongan gitu. Di video itu sama Bu Nununnya, wah udah terkencing-kencing mereka di celana kalau ketahuan sama aku gitu loh. Ya, karena apa? Kita tuh bener-bener datangin satu persatu, nggak ada kong kali kong. Nah itulah hebatnya baksos Katisha. Nggak semua baksos kan bisa kayak kita seteliti ini gitu loh. Kita tuh bener-bener teliti banget gitu loh. Jadi datengin rumahnya, wawancara dulu orangnya, tanya-tanya dulu tetangganya. Oh bener nggak nih orang ini nih? Apa kasusnya? Apa ceritanya? Kenapa ini? Kenapa kita harus ngasih dia cerita semua dulu? Gitu loh. Dan kita nanya itu bukan nanya ke orangnya aja, kita tanya juga ke orang lain yang mengenali orang tersebut. Bayangin sampai double check gue tuh. Nah kayak gitu. Jadi kalau orang lokal mau main-main nggak bisa. Kenapa? Kalau saya datangin rumahnya ternyata rumahnya bagus, oh langsung dicoret. Dan orang yang nunjukinnya bisa aku marahin. Kenapa kamu nunjukin saya ke rumah orang yang udah kaya? Nah bisa aku ngomong kayak gitu, gitu loh. Jadi walaupun kecil, baksos Katisha tuh konsisten dijalanin. Dan itu yang dilihat sama teman-teman aku. Nggak pernah berhenti kita tuh baksos. Selalu baksos dalam setahun itu berapa kali. Bahkan dulu guys, waktu aku masih sehat tuh seminggu sekali loh. Aku tuh baksos. Dengan dana-dana seada-adanya. Karena baksos itu, jadi gini. Dana kamu tuh bisa menentukan skala baksos kamu. Kalau baksosnya dananya besar, ya baksosnya juga harus yang lebih keren dong, yang lebih pakai biaya apa, beli apa gitu. Tapi kalau kamu mau baksos bisa kok dengan baksos yang boleh dibilang minim biaya juga bisa. Contohnya, kamu punya buku di rumah misalnya. Buku kamu banyak tuh. Ya kamu bisa datengin anak-anak yang kurang mampu. Ayo deh kita baca bareng. Nih ada komik apa, ada buku bagus apa. Nah, bisa kamu ajarin anak kecil tuh. Itu baksos juga gitu. Atau misalnya gini, oh ini udah banyak sekali baju-baju aku nih bertumpuk-tumpuk nih 2 gudang misalnya kayak gitu. Ya kalian bisa buka misalnya garage sale atau bisa bagi-bagiin ke pemulung-pemulung, kumpulin berapa orang pemulung. Aku mah sering banget di rumahku tuh pemulung tuh pada kenal sama aku, pada tahu semua karena mereka sering banget diundang ke rumah aku. Nih ada baju 1 karung, sok pilih gitu, bebas mau ambil berapa banyak. Nah seperti itu baksos yang istilahnya tuh boleh dibilang minim biaya kan yang kayak gitu. Atau misalnya kalian datang ke panti asuhan atau ke pesantren, kalian ajarin misalnya matematika ke, bahasa Inggris ke, banyak kok. Berbuat kebaikan itu nggak selalu harus butuh dana yang besar kayak gitu. Nah tapi aku tuh suka kesel ya sama orang-orang yang berkedok baksos padahal sebenarnya buat mengeruk keuntungannya sendiri. Itu ngeri banget loh orang-orang kayak gitu. Nggak ngerti saya apa ya, Allah ngebalasnya gimana nanti gitu ya. Jadi kalau mau baksos ya lurusin dulu niatnya. Lurusin dulu niatnya. Tidak boleh ambil kepentingan apapun. Ya. Nggak boleh maksudnya buat cari duit. Enggak lah. Gitu loh. Jangan kayak gitu. Bener-bener lillahi ta'ala aja, lakukan yang terbaik yang bisa kamu berikan. Nanti Allah juga kasih ganjarannya ngeri loh guys. Kayak aku ya, ini aku cerita. Sejak aku baksos tuh banyak keajaiban yang aku alami. Mau dengerin gak? Capek guys, pegel. Ini aku pakai tab soalnya tebel banget, tab aku ini berat. Mau setara kayak laptop ini. Jadi guys ini, sejak aku baksos itu ya, banyak banget kejadian-kejadian yang apa ya, yang goib lah gitu loh yang aku alami. Ini paling seneng kalian kalau udah nonton live yang cerita kayak gini kan. Jadi guys, suatu saat ya aku pernah berpikir begini, jadi Allah itu akan mengabulkan apapun yang aku mau gitu loh, dengan cara yang tanda kutip ngeri banget gitu ya. Misalnya gini, waktu itu aku berpikir cuma ngebatin doang,
cuma ngebatin doang dalam hati nih. Ih ya Allah, coba ya kalau ada koran. Kan kucingku tuh kan suka pipis sembarangan kan, si Jejel dulu. Gue bilang coba ada koran ya, gue bilang enak nih sebelum pipisnya dilapin dikasih dulu ke koran biar ngeresep gitu kan. Tapi dalam hati, siapa yang baca koran? Hari gini emang ada yang langganan koran? Udah nggak ada koran tuh kan, nggak kayak zaman dulu berhamburan kemana-mana. Kalau sekarang kan jarang koran itu ada. Orang jualan di pasar aja udah nggak pakai koran sekarang kan. Cuma ngebatin itu enak ya kalau ada koran, ngeresep nih, enak nih koran. Tapi dalam hati nyadar diri, ya koran dari mana gitu ya. Tapi kalian tahu nggak apa yang terjadi? Jreng-jreng, ini dia nih yang ngerinya nih. Besok paginya guys, besok pagi nih aku buka pintu, entah siapa yang ngasih apa yang ngebuang nggak ngerti. Pokoknya di deket pintu aku keluar itu sudah ada 1 dus full koran guys, full 1 dus, bukan dikasih 1 lembar 2 lembar sama Allah, 1 dus. Sampai sekarang juga masih ada itu koran. Nah itu ngeri banget itu. Jadi percayalah, tetaplah jadi orang baik. Karena apa? Allah tuh yang bakal ngebales kita, bukan orang lain. Allah. Dah, 1 kali ya. Kedua, aku tuh kan beli itu tuh gara-gara nemenin temenku kegatelan beli IKEA yang apa siku untuk ambalan tuh. Belilah aku tuh banyak-banyak karena waktu kemarin tuh aku mikir pakai ambalan aja lah di dapur sementara, nggak usah beli kitchen set gitu. Belilah banyak. Terus udah diborin lagi sama suaminya temanku. Tapi ambalannya nggak ada. Terus udah nanya ke Mike kan tukang kayu tuh yang jualan kayu, temanku tuh sahabat aku tuh. Ke aku butuh kayu deh ke. Pas ditanya harganya mahal banget kayu lembaran itu ya. Udah gitu dia bilang udah pakai multiplek ya. Nyari tukang lagi, pening aku sama tukang kan. Tukang kan kayaknya aku belum pernah ketemu tukang yang waras gitu ya. Nah udah males aku, udah nggak mau urusan sama tukang. Dah akhirnya dalam hati, coba ya kalau ada bentuknya kayak gini, kayu kayak gini, pokoknya bisa taruh apa gitu di atasnya. Nah guys, besoknya ketemu lah barang itu. Ketemu guys, dapatlah 2 lembar papan, bisa aku pakai sampai sekarang tuh masih ada. Dah yang ketiga aku jalan lagi ngebatin lagi aku teh, duh ya Allah kucingku teh mati keluar dari balkon teh jatuh mati. Coba aku udah tutupin pakai lakban ya guys, udah kayak benteng Takeshi tuh. Entah gimana ceritanya mereka tuh mainnya heboh banget ya. Itu sampai kecoak lah sama cakar-cakarnya. Padahal itu udah berapa lapis guys. Udah kayak benteng Takeshi dah aku bikin itu. Mati kucing kesayangan aku si Koko kan. Koko mati. Dari situ aku ngebatin gak bisa guys, gak bisa ini pakai apa ya nutupin lubang balkon ini ya. Coba ya kalau ada yang bentuknya kayak gini gitu ya. Cuma ngebayangin aja, pokoknya aku cuma cerita. Ya Allah, coba ya kalau ada barang yang bisa buat aku tempelin buat nutupin celah-celah di balkon itu. Guys, besok paginya aku jalan guys. Treng. Barang yang seperti aku inginkan itu ada, dan itu aku pun tidak tahu itu bekas apa. Tapi itu ada dan itu dipakai sampai sekarang buat nutupin celah balkon aku. Nah, ngeri nggak? Ngeri kan? Terus kalau misalnya ada orang yang mau jahat ya, langsung ketahuan. Sama Allah tuh langsung dibuka. Treng trong. Cepet aku langsung baca orang tuh. Nah itu tuh kayak gitu-gitu. Terus ngebatin aja, ya Allah lancarkan rezekiku misalnya kayak gitu ya. Kadang ya Allah ini aku lagi butuh banyak uang gitu. Atau misalnya gini, ngebatin nih, aduh ya Allah pengen baksos tapi dananya belum ada, siapa ya temen yang bisa nyumbang gitu ya. Aku tuh nggak pernah nagih ke temen-temen guys, kalau kalian mau tahu sifat aku ya. Aku baksos ini aku jarang banget minta, kecuali aku kepepet. Waktu tuh kepepetnya karena penerima baksosnya lebih banyak daripada dana yang tersedia. Nah itu aku beneran mengerahkan seluruh network aku. Tapi biasanya aku nggak pernah. Jadi teman-teman aku itu tidak pernah ditagih untuk
urusan dana baksos, tapi mereka sendiri yang menyerahkan dana baksos itu ke aku untuk dibagi-bagikan. Jadi teman-teman tuh yang nyumbang gitu, nggak pernah ditodong, nggak pernah ditagih, nggak pernah, apalagi dipalakin, nggak pernah. Jadi mereka udah secara sadar langsung ngirim sendiri pada saat mereka tahu aku mau baksos. Misalnya aku besok, misalnya aku minggu depan mau baksos ya ke Sumedang, nah itu tang ting tung teman-teman pada transfer. Kalau enggak gitu, jarang banget yang rutin nyumbang itu cuman dua, Ninga sama Nia. Itu rutin, mau ada bakso mau enggak mereka tetap nyumbang terus, karena kan mereka tahu sifatnya tuh bakso kita tuh kita kumpulin, kita tabung, kita kumpulin gitu loh, nanti baru bisa dibikin buat program apa kayak gitu. Jadi temen yang tahu ini langsung dia setiap bulan dapat gaji langsung potong zakatnya masuk ke kita kayak gitu. Cuma 2 orang itu, selebihnya kita dananya tuh bener-bener yang entah dari mana-mana gitu loh, nggak tahu, entah berantah, bisa kurang bisa nggak. Nah dari situ aku punya planning, perencanaan keuangan baksos. Wih gaya kan. Jadi baksos itu kan butuh dana, nah itu harus direncanakan dananya itu. Nggak bisa misalnya penerima lebih banyak dari dananya, nah kayak gitu. Jadi itu harus di manage. Jadi aku tuh manajer baksos juga akhirnya gitu, mengelola keuangannya juga supaya setiap kali baksos uangnya cukup, setiap kali mau baksos nggak perlu minta-minta. Nah itu manajemen itu namanya. Nah seperti itu baksos aku tuh, aduh pokoknya. Makanya teman-teman yang tahu ya, yang tahu gawenya aku semua pada bilang itu tuh udah deh, kata temen tuh, itu tuh ya yang jagonya baksos tuh, itu tuh kayak gitu. Sampai tadi juga kita ada meeting online tuh, ada tuh Teh Nonton tuh udah mumpuni ilmu baksosnya. Sebenarnya bukan mumpuni, tapi karena udah banyak nemu asam garam sih gitu loh, bukan pintar, bukan, karena udah pernah babak belur sebelumnya. Kita pernah loh ditipu sama penerima kita sendiri, kita pernah loh dikorupsi sama orang lokal yang sendiri, pernah ngalamin gitu loh, pernah guys gitu. Jangan dipikir baksos itu mudah, salah kalian. Bakso itu susah karena nggak semua orang kan punya visi misi sama, nggak semua orang punya karakter yang sama, nggak punya semua orang punya kejujuran seperti kita yang sama gitu kan, beda-beda kayak gitu guys ceritanya. Apalagi ya cerita aku tuh banyak. Nah yang paling sedih tuh gini nih, kita udah mau nolongin penerima, kita udah siapin nih, kayak aku kan suka nyiapin. Jadi aku tuh pinter guys, jadi dalam arti pinternya gini, ini aku punya barang-barang baksos. Nah, aku bisa tahu ini barang ini cocoknya sama siapa, barang ini cocoknya dikasihin ke siapa. Itu bisa kayak gitu loh guys, aku tuh gitu. Nah, jadi bisa ngetahui, oh ini orang ini butuhnya ini, orang ini butuhnya ini, orang ini cocoknya dikasih ini. Nah, itu tuh apa ya? Observasi itu tuh guys. Nggak main asal aja, nggak. Itu tuh diobservasi dulu. Oh, ini orang ini cocoknya begini. Nah, kayak gitu. Jadi observasi itu penting banget, kepekaan seorang pelaksana baksos itu penting. Makanya kalau mau baksos yang benar, pengurusnya nggak boleh ada kepentingan apapun, tidak boleh ada kepentingan ekonomi, tidak ada boleh kepentingan misalnya pengen ngetop atau pengen tampil ya, banci tampil kan banyak orang banci tampil, pengen di aku, nah, nggak boleh kayak gitu, nggak bakal bener lah orang-orang yang kayak gitu mah gitu. Harus yang murni, bener-bener murni, bener-bener kerja, cuma urusannya sama Allah aja gitu. Karena gini guys, ketika kalian ada agenda tersembunyi dengan baksos kalian, maka kalian akan berakhir kecewa guys, kecewa aja terus. Tapi kalau kalian nggak ada agenda tersembunyi, ya nggak ada kepentingan tersembunyi dari baksos kalian tuh akan merasakan kebahagiaan ya, meskipun kecewa tetap dibahagiain sama Allah. Allah punya cara tersendiri untuk ngebahagiain aku waktu aku baksos. Contoh kami waktu baksos di Lembang, kami tuh nggak tahu guys, belum pernah ke situ, baru sekalinya ke situ. Ternyata apa coba, kita nemuin
ladang kol. Wah, semata memandang itu ladang kol. Ya udah foto-foto lah kami di situ, orang kota ini kan, noraknya kan. Nah, habis itu besoknya jalan lagi ke rumah-rumah penduduk itu kan, kami jalan-jalan lagi. Kami ketemu satu bidang tanah yang isinya tuh bunga hairbrush. Apa yang dilakukan? Foto-foto centil lah di situ. Nah, itu tuh cara Allah menghibur. Cara Allah menghibur kami yang capek baksos kayak gitu. Sering itu. Atau misalnya, aduh banyak deh kalau mau diceritain ya, banyak banget pengalaman tuh ya. Yang pasti tuh ya, hati itu seneng ketika bisa bahagiain orang lain. Jadi lucu ya bahagia itu ya. Ketika kamu membuat orang lain bahagia, maka Allah kasih juga bahagia di dadamu. Coba. Padahal misalnya kita nggak nerima apa-apa gitu ya. Tapi melihat orang sampai merasa terbantu banget dengan donasi kita, itu rasanya terharu gitu. Nah, itu terharu banget gitu loh. Nah, aku selalu bilang gini ke orang-orang yang bantuin aku. Misalnya orang lokalnya nih orang duafa juga ya. Aku bilang gini, Teteh, kalau di Jawa Barat ini kan kakak itu perempuan itu teteh. Dulu aku awal-awal di Bandung tuh bingung, teh banyak banget jenis teh. Aku bilang, teh apaan tuh, aku belum pernah deh nyoba teh itu. Dulu bodoh banget ya guys. Sekarang udah ngerti, teh itu ternyata panggilan buat kakak perempuan atau buat seorang perempuan. Jadi aku bilang, Teteh, kita kan gak bisa ya sedekah 3 juta, gak ada duitnya kan. Iya. Teteh gak ada kan duitnya. Iya, sama aku bilang. Tapi dengan kita menyalurkan 3 juta ini, Teteh nganterin saya keliling-keliling ke rumah-rumah orang-orang di kampung Teteh, itu sama Allah dicatat amal ibadahnya itu seperti orang yang bersedekah 3 juta. Kaget dia. Oh gitu beneran. Iya, kan itu ada penjelasannya dalam agama Islam. Jadi ketika seorang menunjukkan kebaikan, maka orang itu akan mendapatkan pahala sama seperti kebaikan orang yang dia tunjukin itu. Nah, jadi misalnya kita sedekah 3 juta, orang ini nganterin itu buat kita sedekahin 3 juta. Masya Allah, Allah ganjar orang itu dengan pahala sedekah 3 juta guys. Padahal dia orang gak mampu, orang miskin misalnya, kayak gitu. Nah, coba bahagia gak? Bahagia kan? Gitu. Tapi orang banyak yang berpikir kalau orang baksos tuh aduh langsung keluar tamaknya, rakusnya keluar guys. Karena gak ngerti ilmu agamanya. Gak ngerti. Jadi dikit-dikit aku dulu, keluarga aku dulu. Wah, banyak banget yang kayak gitu. Di lapangan tuh banyak banget yang kayak gitu. Gak usah penerimanya, pengurusnya aja juga banyak yang error baksos tuh gitu loh. Yang lucu tuh ya, aku mau ketawa. Coba ada satu grup orang berbaksos ya. Ini lucu, gimana gak ngakak aku. Bagi orang yang biasa membagi sampai 150 orang sendirian, bagi aku sih itu lucu. Kenapa? Gini, ada foto orang berbaksos, dipejeng lah orang yang nerimanya. Orang yang nerimanya kalau nggak salah 10 orang, yang berbaksosnya, orang-orang yang baksosnya itu 15 orang. Itu aku mau ketawa loh. Please deh ibu-ibu, kalau mau baksos tuh nggak usah mejeng-mejeng kayak gitu. Mejeng, foto-foto, tapi yang kamu kasih cuma 10 orang. Malu dengan saya yang satu orang 150 orang, 130 orang, 100 orang, 70 orang sekali ngasih. Saya gak pernah mejeng-mejeng kayak gitu. Gak pernah. Sampai ada yang bilang gini, aku gak percaya Teh Nunun baksos kalau gak lihat sendiri mukanya. Aduh ya Allah, kucingku barusan muntah, jadi aku ngurusin dia muntah dulu.
Kalau nggak bisa dia muntah di atas kasur aku. Aduh kakak, kamu kenapa sih kakak? Sana. Ya Allah. Kemarin udah bed cover dia muntahin. Dia ini sering makan sampai kekenyangan. Terlalu banyak makan, jadi sampai muntah-muntah. Kan dia namanya kakak gembul, jadi emang tukang makan. Tuh kakak mah gitu. Ya Allah, kaget banget sampai kalau nggak kasur tuh kena semua. Oke, apalagi cerita aku ya. Jadi sampai mana tadi, sampai cepet-cepet ngurusin kucingku dulu. Ya gitulah guys ceritaku malam ini ya. Banyak ceritaku ya, kalau ngomongin bakso banyak banget lah pokoknya. Banyak. Jadi ya kesimpulannya itu ya, hanya orang beriman sebenarnya ya. Kalau udah ngadepin duit, orang tuh bisa jadi setan ya guys. Nah, kita mohon perlindungan sama Allah. Berapapun uang di depan kita, kalau itu bukan hak kita, kita tetap dijaga dari api neraka. Udah konsentrasi aku udah hilang ini, aku nggak tahu lagi mau ngomong apa gara-gara kucing aku kaget banget, kucingku mau muntah tiba gitu. Oke guys, gitu aja dulu cerita aku. Maaf ya, aku lagi males nunjukin mukaku juga nggak begitu bagus-bagus juga untuk ditunjukin ya nggak. Oke guys, gitu aja dulu cerita aku. Masih banyak ya yang salah pengertian tentang program lomba aku, padahal aku udah pin videonya ngasih penjelasan. Tetap aja ada yang komennya aneh-aneh. Kenapa bu nggak dikasih satu orang satu kambing? Gitu loh. Kalau dana aku 600 juta aku kasih kalian satu kambing gitu loh. Oke, gitulah ya guys. Oke, semuanya makasih yang udah dengerin live aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur semuanya.